Halo sahabat Badan POM, selamat datang di Kios Kita, persembahan dari Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Bersama saya Selin yang akan memandu Kios Kita pada episode kali ini. Nah, bagi sahabat Badan POM, para peneliti maupun pelaku usaha, wajib untuk mencatat dan menyimak podcast kali ini karena akan banyak informasi menarik seputar uji praklinik dan uji klinik. Nah, tapi belum lengkap kalau kita hanya sendirian. Saat ini saya bersama dengan narasumber dan bintang tamu di episode kali ini. Tak kenal kata sayang, mari dikenalkan dulu Bu. Halo sahabat Bepom, salam kenal. Saya Suci Damayanti. Saya kali ini akan membicarakan tentang uji praklinik dan uji klinik bersama Mbak Selin. Baik, wah boleh dikenalkan dulu Bu, mungkin biasanya bekerja di bidang apa sehari-hari? Saya di Badan POM bertugas di kelompok substansi uji praklinik dan uji klinik untuk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Wah, nah begitu sahabat BPOM. Jadi sudah terlihat sekali ya dari jabatan dan unit kerjanya Bu Suci ini memang sudah sangat sehari-harinya bergelut di bidang uji praklinik dan uji klinik ya Bu. Begitulah. Baik, menyinggung soal obat bahan alam nih Bu. Sebetulnya obat bahan alam itu apa sih? Obat bahan alam Indonesia menurut regulasi Badan POM terdiri dari 3 kategori, yaitu jamu. Jamu itu data dukung kemanfaatan dan keamanannya diperoleh dari riwayat empiris penggunaan oleh nenek moyang. Lalu ada OHT. OHT obat herbal terstandar di mana data dukung keamanan dan kemanfaatannya diperoleh dari uji praklinik di hewan coba. Lalu ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini data dukung keamanan dan kemanfaatannya berasal dari uji klinik di manusia. Wah, jadi memang di obat bahan alam ini ada 3 kategori ya Bu, jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Ya. Nah, mungkin tadi sempat disebutkan tentang ada uji praklinik dan uji klinik ya Bu, yang untuk membedakan dari 3 golongan tersebut. Itu apa sih Bu? Nah, jadi uji praklinik ini adalah uji untuk mengetahui keamanan dan kemanfaatan suatu produk obat bahan alam di hewan uji. Jadi hewan uji bisa digunakan tikus, kelinci, atau mencit, dan diuji itu keamanannya, toksisitasnya, dan kemanfaatannya berupa uji farmakodinamik. Lalu untuk uji klinik itu adalah uji pada subjek manusia. Jadi untuk mengetahui efek klinik, efek farmakologi, dan reaksi samping atau adverse event yang mungkin terjadi pada manusia. Oh, baik, jadi kalau uji praklinik itu memang dilakukan di hewan coba, sementara untuk uji klinik dilakukan pada manusia. Nah, berarti uji praklinik dan uji klinik ini penting sekali ya Bu untuk kemanfaatan dan keamanan dari suatu produk. Sebetulnya apakah semua penelitian ini harus dilakukan uji praklinik dan uji klinik harus memperoleh persetujuan Badan POM atau seperti apa? Persetujuan Badan POM berupa persetujuan pelaksanaan uji praklinik dan persetujuan pelaksanaan uji klinik hanya diperuntukkan untuk penelitian yang digunakan sebagai data dukung untuk registrasi. Registrasi dikomersialkan, memperoleh izin edar, dan beredar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk penelitian yang dalam rangka pendidikan tidak perlu persetujuan dari Badan POM, dapat langsung dilaksanakan. Baik, jadi memang untuk penelitian yang dikhususkan untuk registrasi produk ke Badan POM, itulah yang harus memperoleh persetujuan dari Badan POM ya Bu ya? Iya. Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Bu seperti apa persetujuan yang dimaksud itu, prosesnya atau bagaimana? Persetujuan uji praklinik dan persetujuan uji klinik itu dimaksudkan untuk kita mengevaluasi protokol yang akan dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan uji klinik dan uji praklinik. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk melindungi baik itu pelaku usaha maupun masyarakat. Badan POM sebagai regulatori berperan menjaga istilahnya kepentingan baik itu pelaku usaha dan masyarakat tetap terjaga. Dengan adanya evaluasi protokol sebelum pelaksanaan uji klinik atau uji praklinik, diharapkan uji yang dihasilkan, data yang dihasilkan lebih valid, sahih, dan memiliki integritas. Akibatnya data tersebut dapat digunakan sebagai data dukung saat registrasi produk, dan masyarakat yang akan menggunakan produk itu terjamin, baik itu keamanan dan kemanfaatannya. Karena data dukung itu dapat digunakan untuk tagline, untuk klaim khasiat, dan untuk iklan, baik itu di TV. Ya betul, kegunaannya cukup banyak.
Makanya kenapa harus ada persetujuan dahulu dari Badan POM untuk memastikan bahwa nantinya produk yang diedarkan ini tentunya aman dan bisa digunakan oleh masyarakat seperti itu ya Bu Guru. Dan dalam rangka kita mendukung pengembangan obat bahan alam Indonesia dan kemandirian obat bahan alam. Bagus. Karena memang ini upaya Badan POM untuk bisa mengembangkan dan mendukung pengembangan obat bahan alam dan juga kemandirian di bidang farmasi ya Bu ya? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Suci atas informasinya sudah sangat lengkap, mudah dicermati dan tentunya sangat mendukung peneliti dan pelaku usaha untuk bisa terus mengembangkan obat bahan alam untuk masyarakat ya Bu ya? Sama-sama Mbak Selin, terima kasih banyak sudah membantu. Baik, nah terima kasih, saya setuju sekali dengan Ibu Suci dan jangan lupa teman-teman semua, sahabat Badan POM untuk tetap terapkan ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsa. Sampai jumpa di kios kita berikutnya.